Halo, senang bisa berjumpa bersama saudara melalui video kali ini. Saya menyapa saudara dengan sebuah tema, kebahagiaan yang sejati. Nah saudara, banyak orang mencari kebahagiaan di luar Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat dan meneliti Alkitab, ada beberapa rekomendasi ayat yang kita perlu pelajari dan kita perlu pahami bersama. Nah, saudara, untuk membuka firman Tuhan, mari kita membaca di dalam Mazmur 32 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Mazmur 32, ini adalah nyanyian Daud atau ungkapan Daud. Dia seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa Daud menguatkan hatinya? Karena ketika kita melihat Daud di dalam kepemimpinannya, bahkan di dalam prosesnya sebelum dia menjadi raja, dia adalah anak yang lahir dari keluarga Isai, di mana dia mengembalakan domba. Sedangkan kalau kita melihat kehidupan kakak-kakaknya adalah di medan perang, Daud hanya menjaga domba ayahnya. Tetapi saudara, yang perlu kita pelajari dari Daud, dia adalah seorang pribadi yang hebat, di mana dia mengutamakan mencari Tuhan. Ketika kita membaca dalam kitab Samuel, 1 Samuel dan 2 Samuel, kita melihat kehidupan Daud di sana. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul, bagaimana dia mau dibinasakan oleh Saul. Tetapi dia menulis sesuatu hal yang berharga bagi kita. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kebahagiaan sejati bagi kita sebagai orang percaya adalah ketika dosa kita disucikan oleh darah Yesus Kristus. Ketika pelanggaran kita dihapuskan oleh tubuh dan darah Yesus Kristus. Nah saudara, ketika kita mau mencari kebahagiaan yang sejati, hanya kita bisa temukan di dalam Yesus Kristus. Sebab dia yang mempunyai segala-galanya. Ketika Daud menjadi seorang raja, begitu luar biasa dia dipakai oleh Tuhan, dan di tengah-tengah Tuhan memakai dia, Daud mengalami kejatuhan besar. Daud mengalami kemerosotan. Daud mengalami sebuah perkara hidup, sehingga ketika kita melihat di Mazmur 51, dia di sana sedang gundah-gulana, dan dia ketika dia jatuh ke dalam dosa, satu hal yang dia inginkan, yaitu apa? Dosanya diampuni oleh Tuhan. Ketika dosanya diampuni oleh Tuhan, di sanalah pemulihan terjadi kepada Daud. Ketika dosanya sudah dipulihkan oleh Tuhan, di sanalah timbul kemerdekaan jiwa bagi Daud, sehingga kerajaannya kokoh. Dia berani mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia berani mengaku dosanya di hadapan orang-orangnya. Kalau kita melihat Mazmur 51, nyanyian Daud di sana, dia memakai orang-orang untuk menyanyikan dosanya di sana. Bahkan dia mengatakan, hati yang hancur menjadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan, kata Daud. Nah saudara, mungkinkah kita juga ada di dalam kondisi yang sama? Kita mengalami problema hidup yang sama. Kita mengalami kejatuhan yang sama dengan Daud. Kita mengalami mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi pandanglah Tuhan yang mampu mengampuni saudara dan saya, yang mampu mengubahkan hidup saudara dan saya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Ketika Tuhan mengampuni kita, maka Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Ketika Tuhan mau memakai kita, Tuhan akan membawa kita lebih lanjut, lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan ditutupi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan menutupi dosa kita? Ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan menebus saudara dan saya. Yang berikutnya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika saudara mengalami pemulihan, ketika saudara berani terbuka di hadapan Tuhan, kita menjadi pribadi yang berbahagia. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda dan dilanjutkan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah saudara, ini akan menjadi renungan bagi kita. Banyak orang berpura-pura bahagia. Banyak orang berpura-pura. Dan kalau kita melihat di dalam Matius juga, Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang seperti ini. Mungkin kita salah satunya. Mungkin jiwa kita
Dari hal-hal yang kecil kita bisa menjadi penipu. Dari hal-hal yang kecil kita bisa menjadi penipu. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak berjiwa penipu. Kita berpura-pura manusia yang tidak ada dosa. Kita berpura-pura manusia yang sudah suci. Kita berpura-pura menjadi manusia kesukaan Allah. Tetapi marilah kita menjadi kesukaan Allah yang luar biasa. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka jati diri kita menjadi jati diri yang mendapatkan kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.